Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jemaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih di bagian ketiga tentang hal-hal yang merusak. Hal-hal yang merusak namanya muhlikat. Kemarin kita belajar tentang hal-hal yang merusak nafsu di perut, dari bawah perut, gitu kan? Lisan, kemarin pelajarannya. Iri, sekarang apa, Pak? Dengki, iri, dengki, hasad. Hasad itu bahasa Indonesianya iri. Ya, hasud. Kemudian bahasa Arabnya ini bolak-balik ya, bahasa Arabnya itu kemudian kalau dengki itu bahasa Arabnya hikdun. Kakak dari dengki namanya kakak dari iri dengki. Iri bahasa Arabnya hasad. Dengki bahasa Arabnya hikdun. Nah, itu kan. Iri, dengki. Harusnya hasad ini diganti sama iri aja, Pak ya. Iri. Nah, ini pakai bahasa Arab istilahnya. Baik. Ini penyakit iri dengki ini adalah penyakit yang mematikan. Bahaya. Harus hilangkan. Saya tanya sama Bapak. Penyakit itu bahaya untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Kenapa begitu, Pak? Iya, itu diri sendiri, Pak. Kalau untuk orang lain ya saja. Dia aja yang sibuk sendiri, iri-iri, dengki-dengki. Nah, makanya karena dia merusak kepada diri sendiri, baiknya diapain, Pak? Dihilangkan aja. Dihilangkan. Ya, nanti ada cara-cara menghilangkan iri dengki. Pak mau nggak? Ya, mau ya. Alhamdulillah. Berarti di akhir nanti. Jadi jangan pulang dulu. Ya, sudah selesai. Nah, pertama, amarah yang terpendam. Nah, amarah yang terpendam dalam hati itulah yang mengakibatkan apa, Pak? Iri dan dengki. Kepengen rasanya merusak orang lain itu, tapi nggak kesampaian. Itu namanya penyakitnya apa? Dengki. Kalau seandainya bisa mukul, bisa melampiaskan segala macam, itu penyakitnya itu apalagi itu namanya zolim. Apa namanya? Zolim. Tapi iri dengki itu masih di mana, Pak? Di hati. Apa bedanya iri? Kalau iri itu masih apa tuh? Iri itu tidak suka nikmat itu ada pada orang lain. Nanti ada nih. Tidak suka nikmat itu ada pada orang lain. Kalau dengki itu lebih lagi. Kalau bisa nikmat yang ada pada orang itu pindah ke dia. Itu namanya apa, Pak? Dengki. Kalau iri nggak suka aja orang beli mobil bawaannya, beli mobil lagi dah, gimana lah ini mobil lagi. Udah jelas pertalite pertama naik tapi dia beli mobil juga. Gitu kan. Pak, itu nanda-nandanya bahwa orang kalau iri dengki itu, Pak, dia itu tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah udah jelas pembagiannya. Jadi kalau memang dia dapat itu, dapat ini, dapat itu, enggak ada masalah. Ya kan, enggak ada masalah. Ridho aja dengan pembagian masing-masing. Makanya iri dengki itu penyebabnya sebenarnya, Pak, dari amarah. Amarah kemarin udah kita pelajari kan? Ya, adiknya marah, habis itu iri, habis itu dengki, marah. Kemudian tandanya adalah kebencian terhadap seseorang itu dia menjadi beban dan berusaha untuk menjauhkan nikmat itu dari orang itu. Dan dengki dan marah, hasad adalah buah dari dengki. Buah dari marah, hasad adalah buah dari dengki. Dia beradik kakak gitu, Pak ya. Beradik kakak itu marah, iri, dengki. Ini definisinya. Zubair mengatakan,
Penyakit umat sebelum kalian ini yang menyusup sampai sekarang ke dalam hati kalian, apa penyakitnya, Pak? Iri dengki. Pertama, orang yang iri dengki ini siapa, Pak? Anaknya Nabi Adam alaihissalam. Siapa, Pak? Qabil dan Qabil. Qabil itu iri ketika Habil ingin dinikahkan kepada Iklimah, kan? Iklimah ingin dinikahkan kepada Iklimah, iri dia, akhirnya terjadi kezaliman. Sebenarnya Nabi bilang, kalau kamu iri dan dengki, jangan kamu teruskan, kepada kezaliman. Selagi masih bisa diobati hati, obatilah sendiri. Makanya ini penyakit dari dahulu sampai sekarang yang menurun terus penyakitnya itu. Yaitu penyakit apa yang pertama, Pak? Iri dengki. Dan penyakit yang pertama juga menghinggapi makhluk di dunia ini, iblis laknatullah itu, Pak. Itu penyebabnya apa, Pak? Iri dengki juga, kan? Iri dengki kepada Nabi Adam alaihi salam. Iri dengki kepada Nabi Adam alaihi salam hingga dia sendiri yang keluar dari surga. Nabi Adam keluar enggak, Pak? Keluar juga, tapi nanti. Pandai dia menggoda, kan? Tapi ketika pertama dia yang diusir duluan, kan gitu, Pak ya? Dia yang diusir duluan. Kenapa kok bisa iblis itu masuk lagi ke surga, Pak ya? Godain Adam. Pusing ya, Pak, jawabnya. Ada riwayat itu mengatakan, kan, iblis itu bisa masuk lewat apa, Pak? Lewat ular, katanya, Pak ya. Riwayat itu dhaif, sangat lemah sekali. Tapi tentu skenario Allah lah, gimana bentuknya, kok bisa dia menggoda lagi, ya kan? Nah, iblis itu ternyata berkuasa juga untuk bisa masuk ke sana, ke sini, berkuasa juga untuk merubah bentuk. Bukankah Allah tahu atau nggak tahu, Pak? Tahu. Tapi kenapa kok dibolehkan, Pak? Diizinkan? Kenapa, Pak? Itu perkataan kita kemarin tuh. Sesuatu yang baik kita lakukan, itu izin Allah enggak? Izin Allah. Sesuatu yang buruk kita lakukan, izin Allah enggak? Izin Allah juga. Baik buruk kita lakukan atas izin Allah enggak? Izin. Tapi apakah kita cukup dengan izin Allah? Tidak. Yang kita cukupkan apa? Perlu bagi kita apa? Ridho Allah, bukan izin Allah. Kalau Allah izin aja mah, ini kan kekuatan kita masing-masing kita, kan ini. Masing-masing kita kan punya keinginan sendiri-sendiri, Pak ya. Terus Allah tinggal mengizinkan aja, kan? Mengizinkan. Tapi yang kita butuhkan bukan izin Allah, tapi apa? Ridho Allah. Kemarin kita contohkan seperti apa, Pak? Seperti anak kita, kan? Nah, kita punya pacar, habis itu dia kepengen nikah. Dia bilang sama orang tuanya, "Pak, Bu, saya kepengen nikah. Kalau Bapak Ibu tak izinkan saya nikah, saya lari dari rumah ini." Bapak izinkan enggak? Ibu izinkan enggak? Izinkanlah, daripada dia lari dari rumah, hilang anak kita. Pak izinkan. Tapi Pak menikahkannya itu dengan gigit lidah, gigit apa? Menggeraham gitu. Geraham. Aku nikahkan kau dengan anakku dengan sekian. Izin atau ridho atau enggak ridho tuh, Pak? Enggak reda, tapi tetap izin daripada kabur. Itu contohnya, Pak. Contohnya kita tidak butuh izin. Yang kita butuhkan itu apa? Ridho. Itu yang kita butuhkan. Makanya bapak-bapak sering mengatakan itu, "Pak, kalau kepada istri enaknya minta maaf atau minta izin?" Hebat bapak ya. Kalau minta izin masih nggak diizinkan, minta maaf nggak apa-apa, minta maafkan. Itu kata orang itu. Itu kata-kata itu kok sekarang jadi viral gitu ya? Saya sering kali mendengar, enak minta maaf daripada minta izin. Ibu-ibu nggak ada yang paham tuh, Pak. Ibu-ibu nggak ada yang paham tuh, Bu, diam aja semua. Tuh saya lihat Pak tuh, kaku aja semuanya. Maaf Bu, canda Bu. Karena pagi-pagi Bapak ini pada ini semua, pada tegang semua Bapaknya. Dah. Jadi ini penyakit umat sebelum kalian itu adalah apa, Pak? Iri dan dengki. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wala, jangan kalian saling membenci, kata Nabi. Ini hadis Nabi kan. Kemudian wala tabaghadu, tawala taqata'u. Jangan kalian saling memutuskan hubungan silaturahmi. Wala tahasadu, jangan kalian saling iri dan
dengki. Kalau wala tadabaru, kalian jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Pak, ada nggak hadis Nabi itu Pak? Mana ya? Ada nggak hadisnya? Hadis Nabi itu Pak mengatakan ini Pak. Nih, jadi kita kan dilarang itu Pak, dilarang saling iri dan dengki. Karena masing-masing sudah punya takarannya sendiri. Hasad itu kata Nabi, innal hasada ya'kulunal hasanat kama ta'kulunan naral alal hatab. Sesungguhnya iri dengki itu dia memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kenapa bisa begitu Pak? Kebaikan dihabiskan oleh iri dengki itu Pak. Karena nandakan bahwa dia melawan kepada takdir Allah. Maka orang yang kalau melawan dari takdir Allah berarti hatinya nggak bersih kan? Hatinya nggak bersih Pak. Orang yang biasanya itu banyak amalan-amalan itu yang akan hilang dari dirinya. Nah ini hadis Nabi nih Pak. Nih kalau hatinya bersih nih Pak, hatinya bersih. Apa kata Nabi SAW? Nanti akan datang seseorang kepada kalian. Orang itu adalah penghuni surga. Siapa dia? Penghuni surga. Nabi ngumpul begini. Nanti datang seorang nanti penghuni surga. Ini masuk. Pas ketika itu masuk dia. Orangnya biasa saja. Selesai berwudu, dia kepengen. Berarti dia telat gak ikut majelis taklim Pak? Las. Orang udah ngumpul dia baru datang. Berarti dia datang itu kemungkinan pas ketika mau sholat aja, ya kan? Ya kan? Bukan berarti Bapak nggak usah ikut majelis taklim, berarti kayak gitu aja lah saya datang terlambat majelis taklim, yang penting hati bersih. Nggak bisa begitu juga. Ini contohnya aja, orangnya biasa aja, nggak terlalu rajin juga, gitu kan? Tapi hatinya bersih, dia datang. Ini orangnya. Habis itu besok Nabi juga mengatakan hal yang sama ketika majelis taklim. Apa kata Nabi? Datang nanti orang yang akan masuk surga. Kalau kalian ingin melihat penduduk surga yang masih berkeliaran di muka bumi, itu model orangnya. Nah, gitu Pak. Habis itu masuk orang, ternyata orang yang sama, dia juga. Heran nih orang udah 2 kali. 3 kali Nabi mengatakan juga begitu. Nanti masuk penduduk surga. Lihatlah orang penduduk surga itu begini bentuknya kata Nabi. Masuk juga ternyata dia juga. Sahabat jadi penasaran, 3 kali kok dia. Berarti benar nih. Orang kalau sekali kan mungkin bercanda, 2 kali bercanda, tapi 3 kali pasti itu, pasti. Akhirnya masuk. Periwayat hadis ini siapa? Ada yang mengatakan siapa Pak? Karena dia periwayat hadis. Ada yang mengatakan Abdullah bin Umar, ada yang mengatakan Abdullah bin Amr bin As. Apa kata? Aku ikut sama dia lah. Selesai ini aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Kenapa kok dia bisa masuk surga, amalan apa? Ternyata sampai di rumah 3 hari dia bertamu. Biasa aja orangnya. Tapi ketika ditanya singkat cerita, apa jawabannya Pak? Aku selalu membersihkan hatiku dari iri dan dengki. Kalau aku ada masalah dengan orang, aku selesaikan hari itu. Aku minta maaf. Kalau dia yang bersalah, aku maafkan. Jadi sebelum tidur, semua masalahku dengan orang lain selesai. Gitu. Itulah ternyata dia membersihkan hatinya dari sifat-sifat kotor. Akhirnya dia masuk surga. Ternyata Pak, benar juga kata Allah. Pusing juga saya Pak ya. Nah, apa kata Allah Pak? Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kalau enggak bersih hati Pak, bisa datang kepada Allah? Enggak. Allah itu thayyib, la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Jadi hati ini penting bersihkan. Dan hasad ini masalahnya penyakitnya enggak kelihatan. Betul Pak ya? Penyakitnya di mana Pak? Hati. Maka obatnya itu adalah ridho terhadap takdir Allah. Jadi kalau dia dapat uang ya biarin aja. Memang dia dapat uang dia pahit, gitu kan? Ya kan dia punya jabatan, dia nggak apa-apa. Dia dapat jabatan. Pak, saya mau tanya sama Bapak. Menurut Bapak orang yang mulia itu bagaimana caranya jadi orang yang mulia? Punya pangkat mulia nggak Pak?
Ya, punya duit jadi orang terhormat nggak? Hormat. Kalau punya titel jadi orang bisa dihormati nggak? Hormati. Tapi pertanyaan saya, nggak punya titel, nggak punya pangkat, nggak punya uang, gitu kan? Dia orang miskin lagi, bisa jadi orang terhormat nggak? Gimana caranya? Ya nggak tahu. Caranya nggak usah minta-minta. Nggak usah nggak usah nampakkan diri kita butuh ke orang lain, Pak. Jadi orang miskin itu nggak punya pangkat, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, Pak. Orangnya gitu aja. Bisa nggak jadi orang selamat? Bisa, Pak. Gimana caranya? Nggak usah minta-minta. Minta aja kepada Allah, ya kan? Pasti orang kaya pun akan hormat kepada orang yang seperti itu, orang miskin itu. Oh, dia miskin tapi ini nggak minta-minta. Kita aja kaya masih minta-minta kita. Karena juga orang kaya minta-minta, Pak ya. Ya kan? Korupsi segala macam kan minta-minta nama itu, minta secara paksa kan? Benar nggak, Pak? Karena ini direkam saya takut lebih-lebih nanti kemana-mana ini ya, kan? Gitu. Nah gitu kan, orang kaya itu masih minta-minta, masih tamak, Pak, masih menyusahkan orang lain kerjaan dia, betul nggak? Sebenarnya itu miskin yang hakiki. Miskin yang hakiki itu adalah merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Tapi kaya yang hakiki itu apa, Pak? Kaya yang hakiki itu walaupun dia nggak punya uang, tapi kaya hakiki itu apa? Dia merasa cukup dengan apa yang itu kaya yang hakiki. Walaupun nggak ada sebenarnya, tapi dia alhamdulillah aja masih bisa minum, masih bisa makan. Akhirnya sering-sering dia datang majelis taklim pas ketika subuh, Sabtu subuh dan Ahad subuh. Tujuannya apa? Alhamdulillah, pagi ini selesai perut saya untuk sarapan. Ada sarapan insyaallah. Itu lumayan kan? Walaupun sebenarnya dia dan di antara bapak nggak ada, bapak ini orang berpunya semua. Gitu. Gitulah contohnya, Pak. Jadi orang miskin bisa terhormat nggak? Bisa. Caranya gimana? Itu. Caranya nggak usah menjatuhkan diri kita kepada orang lain. Insyaallah terhormat, Pak. Nggak harus kaya, harusnya. Makanya Pak, obatnya itu adalah, diulang-ulang lagi, obatnya apa, Pak? Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau kita ridho segala macam, Pak. Ada Imam Nawawi itu mengatakan begini, kata Imam Nawawi, kalau kamu bekerja, nih kalau kamu kerja dikasih upah, apa ucapannya? Alhamdulillah. Tapi kalau kamu bekerja tapi nggak dikasih upah setelah bekerja, nggak dikasih makan, kasih minum, nggak dikasih upah, apa jawabanmu? Alhamdulillah juga, sabar. Kalau dikasih syukur, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih, sabar aja. Apa kata Imam Nawawi? Kalau misalnya orang yang diminta itu susah pula diminta, Pak. Nah, nggak bisa diminta segala macam. Kalau mintalah hak kita kan. Tapi kalau nggak dikasih, Pak, sabar. Tahu nggak, Pak? Sabar itu bisa muncul, sifat sabar itu bisa muncul dari diri kita kalau kita dapat musibah, betul? Bisa nggak? Orang dapat kerja, harus dapat duit segala macam, itu bisa timbul nggak sifat sabarnya, Pak? Nggak bisa. Yang timbul sifat apa? Syukur, karena dia udah dapat kan. Sifat sabar itu akan timbul kapan? Kalau dapat musibah. Jadi Pak, naik pertalite ini timbul sifatnya. Sifat apa, Pak? Sabar. Gimana lagi? Ini bagus nih. Naik pertalite ini bagus nih. Coba, Pak, pertalite naik pertama 2 kali naik dalam 2 bulan. Yang punya mobil 2000 cc ke atas, nah, kita ketir ya. Cemana 14.500 nih, 14.500. Sabar aja, beli. Kalau nggak ada, berarti Bapak disuruh, Bapak sudah kegemukan, badan udah besar, ya kan? Selama ini pakai motor-motor, pakai mobil-mobil aja, dikasih naik, Bapak tak sanggup beli. Tujuannya apa? Supaya Bapak naik sepeda aja. Kan bagus, bagus kan? Weh, sehat badan. Sepeda belum beli, jalan kaki lebih mantap dari pakai sepeda, ya kan? Jadi begitulah timbul sifat itu. Jadi sesuatu itu terjadi pada orang itu, Pak, itu bagus-bagus aja. Kalau dia jadi orang kaya, alhamdulillah. Tapi kalau jadi orang miskin, gak usah hasan, gak usah iri dengki sama orang lain. Mungkin itu yang terbaik buat dia. Mungkin itu yang
terbaik. Sebab kalau dia kaya, mungkin dia nggak ke masjid. Tapi karena dia miskin, sering ke masjid. Tujuan apa? Dapat sarapan pagi. Alhamdulillah. Walaupun ada bercabang-cabang niat itu kan, tapi kan alhamdulillah kan. Daripada tidak sama sekali. Apa paham gak ini cerita saya ini? Udah bingung ya? Ya Allah ya. Kemana-mana baginya ya. Ya gitulah. Pokoknya begitulah Pak. Pokoknya Pak, kalau ada orang, kalau Bapak susah itu biasa aja. Pak, saya mau cerita sama Bapak. Yang paling penting bagi kita nih, ini biar hilang rasa iri dan kita. Paling penting bagi kita Pak, bertambah dunia kita atau bertambah akhirat kita, amal baik kita. Mana yang penting Pak? Akhirat itu. Kalau dunia nggak bertambah, masalah nggak? Serius nih. Bapak kalau nggak bertambah-tambah duit Bapak nggak kaya-kaya, Bapak sebenarnya gitu-gitu aja. Bapak ini nggak bermasalah nggak rasanya? Masalah juga ya. Tapi kata Bapak nggak apa-apa tadi. Tapi kalau dilihat dari hakikatnya Pak, nggak bertambah dunia ini nggak masalah sebenarnya. Nggak bertambah duit nggak masalah. Nggak bertambah pangkat nggak ada masalah. Nggak bertambah titel nggak ada masalah sedikit pun Pak. Yang jadi masalah itu adalah makin umur, tambah umur, tapi nggak makin taat kepada Allah. Ini masalah tuh, masalah besar itu. Umur bertambah berarti dia hakikatnya berkurang. Kesempatan kita untuk mencari surga jadi Bapak makin sedikit, ya kan? Apa kata Allah, kata Nabi SAW, siapa yang bertambah umurnya tapi tidak bertambah taatnya kepada Allah, hanya bertambah dunianya, tidaklah yang disebut bertambah kecuali disebut bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia itu menjauhkan diri kita kepada Allah Pak. Dunia itu misalnya Bapak kaya, makin kaya, kalau nggak ada iman ya, makin kaya, makin berpangkat, makin titel makin tinggi, sombong timbul, makin jauh dari Allah. Tapi kalau nggak kaya, nggak punya pangkat, bisa nggak sombong Pak? Jawablah sedikit Pak. Bisa nggak sombong? Nggak kaya, nggak punya pangkat, nggak punya titel, bisa sombong nggak? Apa yang mau disombongkan? Kalau ada sombong kebangetan itu. Sombong apa mau disombongkan? Pak, ayo. Makanya yang paling penting bagi kita itu Pak, ini nih, nanti besok kita belajar bagaimana mencikapi dunia kan. Ini Pak, apa namanya? Kalau nggak bertambah pun dunia kita nggak ada masalah sebenarnya. Yang perlu kita khawatirkan itu apa? Tak bertambah akhirat kita itu. Sebab Pak, dunia ini dijamin sama Allah. Jamin nggak? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Enggak pun bahasa kasarnya, enggak pun Bapak cari, dia datangi sampai Bapak meninggal dunia rezeki itu akan disempurnakan. Betul? Itu bahasa kasarnya begitu. Tapi kan namanya ikhtiar itu penting. Makanya Pak, ada orang tasawuf itu mengatakan begini. Bekerja itu niatnya bukan cari uang. Pintar Bapak ya. Dah hebat Bapak ya, Masya Allah. Dah hebat ya Pak. Kerja itu niatnya adalah untuk ibadah. Karena Allah yang perintahkan kita untuk kerja. Dapat uang nggak dapat uang, nggak jadi masalah. Kalau dapat alhamdulillah. Kalau nggak dikasih tadi, kita udah capek kerja tapi nggak dikasih, gimana caranya? Sabar aja. Timbul sifat sabar. Bukankah itu bagus? Serius Pak? Bukankah itu bagus? Bagus kan? Ya, timbul sifat sabar. Kalau nggak ada masalah bisa sabar nggak? Nggak bisa sabar. Betul kan? Mana cerita kita tadi itu Pak? Apa yang paling penting apa Pak? Yang paling penting apa tadi? Bertambah akhirat. Pak, ini kalau ada orang yang bertambah dunianya, ingat Pak ya, kadang dunia itulah yang merusaknya. Untuk apa kita? Mungkin ada pepatah ini mengatakan, Pak, apa kata Imam apa ya? Lupa saya ini. Nanti ada di sini nggak salah. Ini Pak, untuk apa aku hasad nih? Nanti siapa Imam apa namanya? Belum ada satu lagi nggak salah. Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan ini, untuk apa aku iri dengki? Ini Pak, untuk apa aku iri dengki sama orang terhadap dunianya? Untuk apa aku iri dengki? Kalau ternyata dia adalah penduduk surga. Misalnya Bapak iri sama orang, dia bagus dunianya, bagus pangkatnya, bagus titelnya. Setelah dia meninggal dunia ternyata dia adalah penduduk
surga. Untuk apa iri sama penduduk surga? Perlu iri nggak sama penduduk surga? Perlu iri nggak Pak? Untuk apa diirikan? Dia penduduk surga orang baik, kenapa harus diirikan kan gitu? Nggak, maksudnya iri di dalam sifat negatif. Kalau positif boleh. Kan iri itu boleh Pak ya, 2 kata Nabi. Seluruh iri itu nggak boleh kecuali 2 untuk menyemangati kita. Pertama, orang yang diberikan harta bukan hanya sekedar diberikan, tapi dia berinfak dengan hartanya itu siang dan malam sehabis-habisnya. Seperti Bapak iri kepada Utsman dan Abdurrahman bin Utsman itu Pak hidupnya biasa-biasa aja, makannya biasa-biasa aja, minumnya biasa-biasa aja, pakaiannya biasa-biasa aja, rumahnya biasa-biasa, semuanya biasa-biasa aja. Yang tidak biasa sedekahnya. 334 miliar per tahun. Luar biasa sedekahnya. Bapak berapa miliar per tahun? 1 M ber. Itu Pak. Hidupnya biasa-biasa aja, makannya biasa-biasa aja. Ini baru saja dapat baju baru saja, dapat duit, baru dapat duit ya, segala macam, baru agak-agak kaya sedikit, baru selesai cicilan rumah, baru selesai cicilan mobil, gaya udah mentereng, makannya kemana-mana, makan di mana-mana. Di mana tempat makan sekarang yang enak? Di mana? Waduh, untuk perut dia aja. Di mana rekreasi yang mantap sekarang? Di mana? Itu. Padahal cara hidup sahabat itu nggak begitu. Walaupun duit banyak, Utsman itu nggak punya cicilan. Cicilan nggak Pak? Nggak punya. Betul nggak Pak? Nggak ada cicilan, tapi hidupnya biasa aja. Ini baru selesai cicilan mentereng. Ya Allah ya Rabbi, kok saya ketawa sendiri, Bapak nggak ketawa ya Allah. Gitu Pak ya, itu ya. Ibnu Sirin mengatakan gini, apa kata Ibnu Sirin Pak? Apa kata Ibnu Sirin? Untuk apa aku iri kepada orang yang dunianya bagus, bagus. Tapi setelah dia meninggal dunia, dia masuk surga. Untuk apa iri sama orang itu? Terus terbaliknya, untuk apa iri juga kepada orang yang dunianya bagus, tapi setelah itu dia menjadi penduduk neraka? Apalagi aku iri sama dia. Untuk apa iri? Dunianya bagus, tapi setelah mati dia penduduk neraka. Untuk apa iri sama orang penduduk neraka? Nggak ada kerjaan itu namanya kan? Jadi Pak, siapapun dia, bagus dunianya, untuk apa iri sama dia? Belum tentu nasibnya di akhirat nanti. Bisa jadi masuk surga. Kalau masuk surga, untuk apa iri sama dia? Salah kita iri sama orang yang masuk surga. Di dalam tengah posisi negatif ini ya. Kalau dia penduduk neraka, apalagi yang seperti itu, untuk apa iri? Ternyata dia penduduk neraka. Sibuk dia merzalimi orang, semua ini dapat duit orang, dipandai dia mengambil dengan cara macam-macam. Dinaikkannya inilah, dinaikkannya itulah. Misalnya kan dapat dia mengambil orang macam. Untuk apa iri sama orang itu? Ternyata dia penduduk biarin aja. Jadi Pak, untuk apa iri sih sama orang? Ini Pak, dalam diskusi, orang hasad adalah musuh, kata Allah, musuh nikmatku, karena dia tidak redho terhadap nikmat yang aku bagi. Tidak rela pembagian, kan? Terus iblis berkata kepada Nabi Nuh, hati-hati kamu dari penyakit iri dengki ya Nuh. Iblis ini ternyata nasihatnya bagus juga Pak. Ternyata orang jelek itu kadang-kadang nasihatnya benar-benar juga. Ya kan? Apa kata dia Pak? Janganlah iri dengki, sebab aku begini gara-gara hasad iri dengki ini. Jadi Pak, kalau ada penyakit iri dengki, berarti penyakit iblis yang Bapak pakai. Hah? Ini iblisnya lumayan nih, kebetulan lagi benar Pak. Lagi benar dia nasihatinnya, ya kan? Sama Nabi kan juga ada begitu. Ketika sama Abu Hurairah juga begitu. Abu Hurairah, bacalah surat ayat kursi, maka tidak akan tersentuh kau sama iblis dan setan, gitu kan? Pandai juga dia menasihati ternyata Pak. Tapi kan dia kepada Adam juga bagus nasihatnya Pak. Adam kan gayanya nasihati kan bagus Pak. Apa nasihatnya Pak? Adam, aku ini temanmu, aku ini sayang sama kamu. Aku ini kepengen sekali kamu tetap di surga. Tahu nggak kamu? Agar kamu tetap di surga, aku ingin kasih tahu yang baik-baik untukmu. Apa itu? Makan buah koldi itu. Sebab kalau kamu makan buah koldi, kamu kekal di surga. Kamu kan senang. Enak, bagus Pak. Cara nyampainya bagus Pak. Nah itu. Ternyata Pak, baik buruk itu bukan dari cara menyampaikan ternyata Pak. Dari
niat atau dari isi. Saya kayak gini nyampaikan bob. Kan menurut Bapak nggak baik nih, Pak. Nih niat hatinya bersih, jadi bagus. Nah gitu ya. Jadi untuk apa iri dengki sama orang? Ini penyakit bahaya nih. Penyakit Pak. Iri dengki itu gara-gara ngelihat orang lah, Pak. Benar nggak? Bapak kalau hidup sendiri di hutan, kira-kira ada iri dengki nggak, Pak? Sendiri aja, ada iri dengki nggak? Nggak ada. Untuk apa mau iri dengki? Sama orang hutan mau iri dengki apaan? Tapi kalau hidup bertangga ini muncul iri dengki itu, Pak. Penyakit ini muncul. Penyakit ini muncul, Pak. Kalau udah bersama-sama penyakit ini muncul, Pak. Muncul dia penyakit itu. Tetangga buat pagar baru, Masya Allah, pagar baru udah dibikinnya pula. Ya, mobil baru, istri baru. Enggak iri itu ya? Ya. Itu kebutuhan itu, Pak ya. Ibu ada. Maaf ya, Ibu. Lanjut. Sikap manusia terhadap nikmat nih, kalau sikap nih. Sikap manusia terhadap nikmat kalau didapat oleh saudaranya. Kamu membenci nikmat itu, padahal gitu kan? Nah, kamu berharap lenyap, maka itu disebut apa, Pak? Hasad. Kamu tidak berharap dia lenyap, tapi kamu nggak suka, itu kan? Itu masih disebut iri. Masih disebut apa? Iri. Tapi iri ini ada dua nih, Pak. Kalau iri itu, Pak, kita nggak suka dengan nikmatnya, tapi kita berusaha untuk mendapatkannya tanpa merusak dari dia. Itu masih disebut iri tingkat rendah, Pak. Itu masih disebut iri terpuji namanya. Yang nomor 2 ini, Pak. Ada nggak sifat itu ada dalam diri kita, Pak? Setiap orang pasti ada itu. Kepengen, ada orang dapat nih, kita kepengen juga, tapi kita berusaha supaya dapat juga, tapi tidak mengurangi apa yang dia dapatkan. Itu masih iri tingkat rendah, masih dianggap terpuji, Pak. Tapi yang kedua ini, iri yang ini lebih bahaya nih, di atas ini. Apa itu, Pak? Iri dan kepengen itu lenyap dari kita, itu masuk kepada dengki. Ini lebih bahaya itu. Tapi kalau masih disimpan di hati, enggak berbuat zalim, itu masih apa, Pak? Kata Imam Ghazali, itu masih iri, masih terpuji. Masa manusia ini kan sifatnya apa, Pak? Berlomba-lomba enggak, Pak? Sifat yang ada dalam hati berlomba-lomba enggak, Pak? Jawablah sedikit, Pak. Kepengen enggak lebih daripada orang? Kepengen enggak? Kepengen. Tujuannya agar bisa dihormati kan? Tujuannya kan itu kan, agar lebih, agar bisa dihormati. Sebab kalau di bawah orang itu rasa-rasanya kepengen diinjak orang aja kan. Kalau bisa di atas lagi nginjek, bukan itu udah iri dengki itu. Ya kan sifatnya itu Allah itu mengatakan wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Memang sifat kalian itu saling berlomba-lomba. Tapi kalau orang dapat, kemudian kalian kepengen juga, dengan cara apa? Kalian berusaha untuk dapat juga, tapi kalian tidak menyakiti orang lain. Itu nggak ada masalah. Kayak pepatah orang Padang itu, kalau rame kedai nasi orang, nggak usah digunjingkan kedai nasi orang, dijelek-jelekan kedai nasi orang. Yang paling penting perenak saja sambal kita. Paham nggak, Pak? Gimana cara bahasa Indonesia itu? Paham nggak, Pak? Kalau rame kedai orang rame. Nah, kedai orang rame. Gimana supaya rame juga kedai kita? Bukan kedai orang itu rame, habis itu kita taruh palang segala macam biar orang nggak bisa masuk. Nggak begitu caranya. Gimana caranya, Pak? Perenak saja sambal kita itu. Jadi kita nggak nyakitin orang, kita dengan sendiri kita aja untuk apa? Berpacu, Pak. Kita ini kalau berpacu dengan orang capek nggak, Pak? Lelah, Pak. Serius lelah, Pak. Bapak kalau berpacu dengan orang, Pak, lelah, Pak. Lelah. Capek kita kejar-kejaran sama orang, Pak. Yang paling penting itu berkejar-kejaran dengan diri kita sendiri boleh. Pak, jangan bandingkan kita dengan orang lain. Sebab nggak akan sebanding. Apa sebab? Orang itu punya orang tua, orang itu punya lingkungan yang berbeda dengan orang tua dan lingkungan kita. Misalnya, Pak, ada teman Bapak kaya, duitnya banyak. Dia mulainya bukan dari nol, tapi mulainya dari ayahnya yang sudah kaya juga. Kayak saya nih, Pak. Saya ini dokter, tapi dokter mulai dari nol. Orang tua saya nggak sekolah, nggak ada apa-apa. Serius, nggak sekolah, nggak ada apa-apa. Jadi seperti ini, alhamdulillah nih. Ya kan?
Banyak teman-teman saya yang orang tuanya juga sama di kampung, nggak sekolah sama saya, nggak ada dia jadi dokter seperti saya nih. Ini saya jadi dokter ceramah sama bapak-bapak ini kan hebat ya itu. Jadi dosen kan hebat tuh. Kan hebat tuh kan. Dia nggak punya kesempatan untuk ceramah. Jadi kalau saya membandingkan diri saya dengan teman-teman saya yang berada di Jakarta ini, jauh kalah saya. Dia sudah jadi kaprodi, ya kalah saya Pak. Kenapa kalah? Dia mulainya bukan dari nol, tapi dari apa? Mungkin lebih dari saya mulainya. Jadi untuk apa membandingkan diri kita dengan orang? Capek. Yang perlu kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Kalau seandainya nih Pak, kita sudah bertambah nih, bertambah umur, bertambah pula kehidupan kita dengan terhadap diri kita sendiri. Itu udah alhamdulillah tuh Ma. Tapi kita kembali lagi ke tadi, yang paling penting bertambah bukan dunianya, tapi apa Pak? Akhirnya dunia ini kita tinggalkan, betul nggak Pak? Orang bergelar profesor doktor, profesor doktor. Pas ketika dia meninggal dunia, Pak, orang sebut nggak? Tolong bawa jenazah, tolong bawa profesor doktor itu sini saya mandikan. Ada nggak? Nggak ada. Orang sebut apa, Pak? Maaf nih, jenazah itu bawa sini, saya mandikan. Jenazah. Jangankan gelarnya, namanya pun hilang. Ini untuk apa kita sibuk-sibuk ada dunia? Benar nggak, Pak? Bapak pikirkanlah baik-baik itu, pikirkanlah baik-baik. Benar kan? Benar kan? Jadi tidak penting dunia itu bertambah, betul kan? Harta kita tinggalkan, istri kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan, titel kita tinggalkan. Untuk apa bertambah? Yang perlu bertambah itu apa? Amalan. Untuk apa iri terhadap dunia orang? Nah, kayak gitulah kira-kira cara ngobatin hati. Masuk-masukkan ke hati Bapak tuh. Kalau udah masuk dia ke dalam sifat iri dengki itu lari dia. Tapi pas saat ini aja, nanti datang lagi setelah ini. Penyakitnya begitu Pak. Dia datang-datangan, kambuh-kambuhan Pak. Kalau nggak pandai Pak menjaga hati, Pak kambuh lagi dia tuh. Tapi untunglah sekarang diobatin dulu dikit-dikit kan. Iya Pak ya, ngobatin hati. Nah gitu ya. Jadi Pak, sikap ini untuk apa kita membandingkan diri kita dengan orang? Nggak terbanding, nggak akan sebanding. Dia menjalani takdirnya, kita jalanin takdir sendiri. Dah, kamu berharap dia lenyap. Dah, lanjut lagi. Manusia diciptakan dengan tabiat ini kan, suka ketinggian kan itu Pak ya. Suka apa Pak? Suka ketinggian, suka lebih segala macam. Abu Hurairah mengatakan, apa kata Hurairah? 3 perkara orang itu tidak selamat darinya. Apa? Pertama praduga, menyangka-nyangka. Yang kedua apa? Tiarah. Tiarah itu apa tuh Pak? Ngundi-ngundi nasib lah gitu. Kemudian hasad atau iri dengki. Maka dikasih tahu ini. Aku akan sampaikan kepada kalian bagaimana jalan keluar dari 3 hal itu, kata Nabi SAW lewat Abu Hurairah. Bila kamu berduga-duga nih, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan. Kalau kamu ada duga-duga begitu, gimana Pak? Kalau kamu duga-duga itu gimana? Jangan kamu pastikan kebenarannya. Cuek. Misalnya duga-duga. Misalnya ada orang datang ke masjid. Jangan-jangan dia pencuri nih. Jangan dipastikan. Nggak perlu Pak untuk tahu. Nih mohon maaf, ibu-ibu aja lah cepat-cepatnya. Ibu-ibu agak duga-duga dikit. Duga-duga ya. Duga-duganya apa? Suaminya jarang telat pulang. Biasanya jam 7 udah sampai di rumah. Sekarang jam 10 baru nyampe di rumah. Jangan-jangan nih macet. Iya jangan-jangan macet. Ya, sekarang udah ramai Pak ya. Heran kita pertalite pertama naik tapi macet juga. Heran kita. Berarti memang banyak duit orang nih kayaknya nih. Betul tuh Pak. Betul juga kata Pak tuh itu. Ini sebenarnya orang Indonesia ini udah kaya semua. Pertalite dan pertama itu tidak tepat. Benar juga mungkin. Cuman dulu Pak ketika saya di Mesir kan punya motor saya di Mesir Pak. Saya beli motor juga di Mesir Pak. 3 pon. 3 pon itu sama dengan 3.000. Itu sudah full tank Pak. 3.000 Pak full tank Pak. Bapak pernah nggak beli bensin 3.000 full tank? Di Mesir Pak. Pergilah Pak ke Mesir. Atau pindah warga negara aja. 3.000 Pak. Bapak tahu nggak gas di Mesir itu dulu 2022 sampai 2027. Ini saya di Mesir nih, sekarang tuh udah naik dia kan. Sekarang udah naik. Sekarang karena inflasi begitu, karena 2012 tuh 2011 tuh banyak sekali itu kan. Masalah Mesir itu kan. Tapi sebelum itu Pak, gas 12 kilo yang tinggi itu Pak. Pergi kita ke bawah, imarah saya itu, misalnya flat saya di situ Pak. Turun ke bawah. Saya kan lantai 5, turun ke bawah. Di bawah saya itu orang jual gas. Tapi gas itu memang gas pemasok, itu namanya gudang ya. Gudang bukan pengencer, gudang agen. Masuk.
Bawa pakai apa tuh? Besi troli itu ya, troli. Oh. 2,5 pon, 2.500. Itu 12 kilo, Pak. Bapak berapa sekarang 12 kilo di sini? Hah? Sama nggak duit 2.500 dengan 200 sekian? Jauh bedanya, Pak. Jauh bedanya. 2.500. Tapi kalau Bapak beli ke ini, kemana kah? Jadi di Mesir itu gaya orang jual gas itu pakai motor agak gede motornya. Terus ya, teng 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 gas, teng 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 gas. Kita teriakan aja dari atas, gas, kata kita kan. Oh, door fan katanya kan. Door khamsah, maksudnya di mana? Lantai 5. Rakam fan. Kan dia pakai nomor-nomor tuh. Rakam 79 kata kita kan. Oh, naik dia ke atas, dipandunya ke atas. Kadang-kadang dia pakai apa? Pakai ada flat saya pakai ini, pakai lift. Beda sama flat Bapak, pakai lift. Mesir pakai lift flat saya. Pokoknya kan. Oh, ya pakai lift Pak, di Mesir Pak. Lift. Mesir itu wajib kalau seandainya lewat dari 6 lantai wajib pakai lift. Tapi kalau masih 6 lantai Pak, itu enggak boleh pakai, enggak bisa. Kalau enggak pakai lift enggak masalah, pakai tangga. Ada teman saya tinggal di flat ke lantai ke-6. Lantai ke-6 cuma 6 lantai itu, enggak pakai tangga tiap hari ke masjid. Nah, 6 tangga tiap hari. Kurus-kurus badan mereka. Tapi lantai saya itu 15. Flat saya 15. Oh, pakai lift naik ke atas, Pak. Cuman IPL-nya mahal, 50.000 per bulan. Kalau teman itu cuman 10.000 sebulan. Kalau saya 50.000 sebulan. Itulah, itu cerita hidup. 2.500 Pak di Mesir 2022 sampai 2007 Pak. Hebat kan? Hebat kan? Kita ya pasti gas 3 kilo. Berapa harganya? 20.000. Diantar ke rumah 22 kan? Tahu saya itu. Karena tertulis kadang-kadang sakit pula hati kita. Tertulis hanya untuk orang miskin kata dia. Betul miskin dia ini. Cuman saya bikin lagi. Saya di Mesir 12 kilo 2.500. Enggak ada ditulis tuh untuk orang miskin. Enggak ada itu. Yang di Indonesia ditulis untuk orang miskin. Sakit pula hati kita sebenarnya. Tapi kalau kita beli yang 12 kilo tak ada duit. Habis. Kadang 12 kilo dioplos pula sama orang. Seminggu 2 minggu habis pula sama dengan 3 kilogram. Kemana kita cerita kita itu Pak? Akhirnya ke sini balik ke sini. Nah, jadi Pak kalau ada praduga ibu-ibu nih, kan ibu-ibu tadi ceritanya tuh. Kalau ada ibu-ibu praduga sama bapak nggak usah dipastikan. Sebab kalau pasti nanti tambah sakit hati ibu. Jadi nggak usah dipastikan, biarin aja. Dia punya malaikat rakib dan itu caranya. Jadi kalau ada praduga nggak perlu. Nanti suatu saat kalau Allah kepengen buka, dibukakan aja sama Allah daripada kita cari-cari kesalahan orang lain. Pak, saya ini kan Ustadz nih. Bapak Tah itu mengatakan banyak panjang apa tuh? Banyak lama hidup, banyak dirasa. Banyak jalan, banyak yang tampak. Lama jadi Ustadz, gitu. Lama jadi Ustadz, banyak yang curhat. Pak, saya ini nggak cari-cari kesalahan orang, Pak. Tapi orang-orang itu nyampaikan rahasianya ke saya. Berat nggak hidup begitu, Pak? Jawablah sedikit, Pak. Jawab sedikit. Saya nggak mencari apa? Kesalahan orang lain. Saya nggak mencari kesalahan orang lain. Saya nggak mencari segala macam. Tapi orang itu curhat sama saya, Pak. Curhat sama saya itu kira-kira apa tuh? Rahasia dia itu kan harus saya jaga. Beban nggak, Pak? Beban. Itu aja Pak, kita nggak mencari, datang dia untuk menyampaikan rahasianya kayak curhat-curhat ini. Kadang curhatnya bahaya-bahaya loh Pak. Saya kalau ceritakan di sini, terbuka aib orang. Bahaya, curhatnya bahaya-bahaya. Saya, cuman pula nih, bahaya-bahaya Pak. Itu kita nggak mencari. Apalagi kalau mencari masalah orang lain, kira-kira sakit kepala nggak kita Pak? Tambah pusing lah. Masalah kita aja gak selesai, mencari pula masalah orang lain. Untuk apa cari masalah orang lain? Biarkan aja orang lain itu. Yang penting bukan masalahnya kita gak amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting kita bersih dulu. Kalau dia tetap ditutupnya dirinya untuk melakukan perbuatan dosa, haram kita untuk mencari-cari kesalahan dia.
Kecuali ini ada kecualinya. Kecuali dibutuhkan seperti penegak hukum itu. Kalau penegak hukum, Bapak ini penegak hukum, jangan tanya saya ya. Nggak boleh mencari-cari masalah orang lain. Itu nggak boleh juga. Itu ada jalurnya masing-masing. Tapi kita bukan penegak hukum segala macam. Nggak butuh kita dengan rahasia orang itu. Nggak perlu. Dah pulang ibu, bapak ibu udah pulang-pulang ah. Nah, obatnya belum nih obatnya. Nah, pertama obatnya Pak apa nih ini Pak? Pertama saya ulang-ulang tadi Pak. Obatnya apa Pak? Menerima takdir Allah. Itu ingat. Yang kedua, zuhud aja terhadap dunia ini ya begini-begini. Enggak perlu bertambah. Ini obatnya harus Pak ingat-ingat nih. Obatnya harus ingat-ingat nih. Pertama, rela terhadap takdir Allah. Yang kedua, dunia ini harus Bapak zuhud. Kemudian perhatikan nikmat-nikmat yang ingat, nikmat itu Pak, itu tidak bebas dari fitnah. Benar nggak? Orang kalau kaya, kalau punya pangkat, punya jabatan, nanti masalah apa tuh penyakit timbul apa? Sombong. Benar nggak? Jadi Pak, Bapak ingat terus tuh, kalau bertambah hebat orang dunia ini Pak, itu bukan berarti dia selesai dari masalah. Malah masalah baru akan timbul. Kalau banyak duit, itu yang ditakutkan sama istri Pak. Banyak duit bertambah ganteng Bapak, takut banget istri Bapak tuh. Apa sebab? Nambah lagi nanti. Makanya bapak-bapak ini kalau ada sebagian istri itu Pak, biarlah suaminya jelek betul. Nggak ada masalah sama dia. Daripada dilirik sama orang lain, kalau nggak dia menggoda, dia yang digoda. Istrinya lebih cantik Pak ya? Oh kabur istrinya. Oh lebih bahaya lagi. Kabur. Makanya bapak-bapak itu. Jadi Pak, dengan nikmat ada. Ingat Pak ya, Bapak harus ingat itu. Jadi bukan berarti ini. Bukan berarti orang bertambah nikmat orang itu kemudian hidupnya makin enak, enggak. Makin susah sebenarnya kalau Pak tahu. Cuman kita melihat dari luar aja, yang kita tidak tahu susahnya. Berapa banyak para artis itu kepengen bunuh diri, padahal dia sudah punya duit banyak. Apa sebab? Karena fitnahnya banyak. Tekanan hidup Pak kuat. Coba ya. Apa kata pepatah itu? Makin tinggi pohon makin kencang anginnya. Kalau begitu Bapak nggak usah tumbuh aja ya. Biar nggak kena angin dan tumbuh aja. Enggak Pak. Nama masalah itu harus dihadapi. Orang yang terbaik itu Pak, masalah itu dihadapi. Kalau sudah hidup berarti berani mati, berani menerima masalah. Coba ya. Lanjut. Pengobatannya Pak, pertama ilmu, tambah lagi Pak, ilmu dan amal. Ilmunya tadi apa Pak? Pahami hakikat dunia. Diulang-ulang lagi Pak. Pahami Pak tentang siksaan-siksaan terhadap orang-orang yang iri dengki. Bahaya Pak, orang iri dengki itu siksaannya berat. Ya kan? Sama seperti siksaan para iblis, apalagi kalau dia ani. Nah, kemudian yang kedua amal. Amal ini yang paling penting Pak. Untuk menghilangi penyakit itu Pak, gimana Pak? Jika seandainya Bapak kepengen merusak orang lain, ya kan, amal itu, misalnya nih, Bapak kepengen iri dengki itu kan kepengen, misalnya ini mobilnya nih, kepengen apa? Bapak dia membeli mobil, kepengen bahwa mobilnya itu hilang dari Bapak, gimana dari di orang itu, gimana caranya? Bukannya Bapak hilangkan mobilnya, tapi caranya gimana? Kasih mobil Bapak ke dia, itu hilang iri dengki itu. Cara Imam Ghazali gitu caranya. Apa kata dia? Kalau kamu iri dengki, maka kerjakan yang sebaliknya. Kerjakan apa yang sebaliknya? Gimana caranya? Kalau Bapak kepengen duitnya hilang, gimana caranya? Duit Bapak kasih sedia. Hilang penyakit iri dengki. Kata Imam Ghazali begitu obatnya. Tapi itu berat ya. Supaya bersih hati Bapak bilang sama dia, sebenarnya saya kepengen iri dengki sama kamu nih, duit kamu kepengen saya ambil, jabatan kamu kepengen saya ambil, tapi karena saya ingin menghilangkan iri dengki itu, ambillah duit saya, ambil, pasti hilang Pak. Paham nggak Pak tuh? Udahlah selesai ya, habis saja ya. Udah banyak sebenarnya, tapi isinya mutar-mutar gitu ya. Udahlah ya. Terapi ini kan udah diulangin lagi kan? Selesai. Ya gitu aja, udah selesai. Yang penting itu Pak ya. Apa namanya Pak? Ilmu, pahami hakikat dunia. Yang kedua apa? Amal. Amalnya gimana Pak? Lakukan yang sebalik. Nah itu insya Allah hilang Pak.
Dalam keadaan yang dunia, yang ilmu tadi itu harus 3 Pak masukkan ke dalam hati Pak. Apa yang pertama tadi? Tahu takdir Allah itu masing-masing orang. Yang kedua, pahami apa? Dunia itu zuhud terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, ingat dunia itu dia punya fitnahnya. Ini kalau dapat sama orang. Tapi ingat kalau di akhirat nanti ada iri dengki lagi nggak Pak? Ada penyakit iri dengki. Udah biasa aja dia. Tapi di dunia ini penyakitnya itu Pak, yang bahaya penyakitnya. Makanya supaya kita ini tidak binasa, maka hilangkan penyakit iri dengki. Kita ulang lagi, penyakit iri dengki apakah berdampak kepada orang yang kita iri dengkikan terhadap diri kita sendiri? Jadi orang itu nggak berdampak apa-apa, dia nggak tahu kadang-kadang kan. Santai aja dia. Kita nih yang sudah sakit. Gitu aja sendiri. Dah, mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang.